Selamat datang di kelas Petrofisik. Perkenalkan, saya Dharma Arung Labi, dosen pengampu dari mata kuliah ini. Pada pertemuan pertama ini, saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, yaitu pengantar, lalu pembentukan batuan, kemudian sifat fisika batuan, dan dilanjutkan dengan keilmuan petrofisika. Oke, kita langsung saja ke bagian pertama, yaitu mengenai pengantar kuliah. Nah, di sini beberapa hal yang akan saya bahas, diantaranya gambaran umum, lalu materi kuliah, kemudian literatur, penilaian, dan yang terakhir mengenai timeline perkuliahan dan metode perkuliahan. Oke, kita langsung saja. Nah, petrofisik ya. Sebenarnya apa sih petrofisik itu? Nah, untuk mengetahui itu kita tinjau dulu dari asal katanya. Jadi sebenarnya petrofisik ini berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu petra dan physics. Petra yang artinya rock atau batuan, dan physics artinya nature atau sifat. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong petrofisik secara harfiah itu artinya nature dari batuan atau sifat batuan itu sendiri. Nah, secara keilmuan arti petrofisik itu didefinisikan ialah sebagai sebuah studi tentang sifat fisika batuan atau rock properties dan interaksi batuan dengan fluida seperti gas, cairan, hidrokarbon, dan larutan. Seperti itu. Jadi ketika berbicara belajar tentang petrofisik, sebenarnya kita belajar mengenai tentang rock properties ya, dan kaitannya dengan interaksi fluida seperti itu. Nah, peran petrofisik di dalam industri migas itu ialah bagian melakukan measurement atau mengukur dan mengevaluasi rock properties melalui well log, core analysis, dan seismic data. Tapi sebagian besar petrofisik petrofisicists itu bekerja dengan menggunakan well log dan core analysis seperti itu. Jadi biasanya untuk melakukan evaluasi formasi atau monitoring sumur atau maintaining reservoir dan lain sebagainya. Oke, ini terkait dengan petrofisik ya. Tujuan dari mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa supaya mahasiswa memahami dan mampu untuk menganalisis rock properties yang berkaitan dengan proses pengangkatan fluida dari dalam reservoir hingga penanganannya di permukaan. Nah, jadi untuk bisa melakukan produksi oil and gas dengan baik dan efektif, kita perlu mengetahui rock properties ya, dan fluida yang ada di bawah dalam hal ini ialah hidrokarbon ya. Jadi semakin kita memiliki pengetahuan yang baik tentang rock properties di lapangan yang sedang dieksplorasi dan eksploitasi, maka itu akan memudahkan untuk proses produksinya seperti itu. Ini terkait dengan tujuan ini, jadi supaya mahasiswa mampu untuk menganalisis rock properties. Oke, kemudian beban mata kuliah ini adalah 3 SKS dan ini merupakan mata kuliah wajib yang mana dilaksanakan selama 16 pertemuan ya, atau 16 minggu yang terdiri dari 14 minggu untuk perkuliahan dan 2 minggu untuk evaluasi. Kemudian kuliah ini dilakukan secara daring, yang mana nanti tatap muka hanya beberapa kali saja dan sisanya akan belajar mandiri melalui akses materi pada AIS ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai itu. Oke, untuk gambaran kegiatan sendiri, yang pertama kita mulai semester ini dengan pengantar ya seperti ini. Kemudian nanti ada pemberian materi dan modul sebanyak 14 kali terhitung dari minggu ini. Kemudian ada diskusi dan presentasi sebanyak 1 kali, itu di akhir semester nanti akan dijelaskan apa yang akan dipresentasikan. Lalu kuis, kita mengadakan kuis sebanyak 2 kali. Kemudian tugas terstruktur 14 kali, yang artinya setiap pertemuan akan ada tugas, setiap minggu akan ada tugas. Lalu belajar mandiri dan ujian akhir 2 kali seperti itu. Ini terkait kegiatan kita selama semester ya. Nah, untuk materi kuliah sendiri ya, ini terbagi ke dalam 2 kelompok ya. Untuk
Kelompok pertama ini topik-topik yang kita diskusikan dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-7 sebelum UTS. Di antaranya mengenai pengantar, siklus dan sifat fisika batuan serta keilmuan petrofisik. Kemudian geologi hidrokarbon, petroleum system, interaksi fluida, hidrokarbon dan batuan. Lalu porositas dan permeabilitas, lalu resistivitas dan saturasi air, tekanan kapiler dan wettability dan hukum Darcy. Kemudian setelah ini ada UTS ya. Setelah UTS kita akan membahas 4 topik ini: fractured reservoir, stress effect, pengenalan jenis log dan interpretasi data log ya. Jadi setelah UTS kita akan membahas ini. Kelihatannya lebih sedikit, tapi sebenarnya materi ini cukup solid ya, cukup kompak. Jadi nanti setelah UTS kita juga akan banyak simulasi dengan data-data ya, seperti itu. Oke, selanjutnya literatur. Nah, kalau literatur ini adalah 3 literatur yang kita pakai ya. Yang pertama Petrophysics karangan Jabbar dan Donaldson. Kemudian Principles of Mathematics Petrophysics, dan yang ketiga Basic Petroleum Geology General Analysis ya dari Halliburton kurang N. Nah, ini ketiga buku utama yang akan kita gunakan ya sebagai acuan kuliah ini. Nah, kalau mau membaca buku lain silahkan ya, sangat dipersilahkan untuk membaca banyak buku karena itu akan memperkaya hasanah keilmuan petrofisik kita. Tapi yang akan kita gunakan acuan itu 3 ini, acuan utama 3 literatur ini. Terkait literatur ya. Kemudian untuk penilaian sendiri ada 5 aspek yang akan masuk penilaian pada mata kuliah ini. Di antaranya UAS, UTS, kuis, tugas mandiri, dan presentasi tugas besar. Nah, ini yang terkait presentasi. UAS sendiri memiliki proporsi 30% yang diadakan 1 kali, UTS 20% yang diadakan 1 kali juga, lalu kuis 15% yang diadakan 2 kali, lalu tugas mandiri 15%, dan presentasi itu 20% yang diadakan 1 kali. Nanti tugas besarnya apa? Nanti akan disampaikan di slide selanjutnya. Kemudian ini untuk range nilai ya, kalian sudah tahu. Jadi nilai kalian yang terakumulasi di sini itu akan jadi nilai akhir kalian, dan nanti jika ada range 80 sampai 100 maka akan dapat A. Dan jika nilai kalian antara 67 sampai 79 kalian akan dapat B, dan seterusnya ya. Ini terkait dengan range nilai dan proporsi penilaian seperti itu. Oke, untuk timeline perkuliahan sendiri ya, seperti yang sudah disampaikan, kita akan melaksanakan perkuliahan selama 16 minggu. Ini adalah untuk minggu 1 sampai minggu 8. Minggu pertama kita akan membahas mengenai pengantar, siklus, dan sifat fisika batuan, lalu keilmuan petrofisik. Lalu geologi. Minggu kedua kita membahas mengenai geologi hidrokarbon, petroleum system, interaksi fluida hidrokarbon dan batuan. Lalu di minggu ketiga kita membahas mengenai porositas dan permeabilitas serta hubungan keduanya. Kemudian di minggu keempat kita mengadakan kuis pertama. Di minggu kelima kita akan membahas mengenai faktor resistivitas formasi dan saturasi air, lalu tekanan kapiler dan persamaannya, lalu distribusi ukuran pori dan wettability. Itu di minggu ke-6. Dan di minggu ke-7 kita akan membahas mengenai hukum Darcy dan aplikasinya, dan minggu ke-8 UTS. Seperti itu ya. Nah, kemudian di minggu ke-9 setelah UTS kita akan mulai membahas mengenai fractured reservoir. Kemudian di minggu ke-10 kita akan bahas trace dan strain, lalu deformasi batuan, lalu kompresibilitas batuan berpori. Di minggu ke-11 kita akan membahas mengenai efek stres terhadap data core, kemudian hubungan porositas, permeabilitas dan stres, lalu hubungan antara stres dan kerusakan batuan. Kemudian minggu ke-12 kita mengadakan kuis kedua, lalu di minggu ke-13 kita akan membahas mengenai pengantar evaluasi formasi dan analisis well log, lalu jenis-jenis log dan kegunaannya. Di minggu ke-14 dan 15 kita akan belajar mengenai interpretasi log ya, data log. Di minggu ke-16 kita akan mengadakan UAS dan presentasi tugas besar. Seperti itu. Ini terkait dengan timeline perkuliahan. Nah, untuk metode perkuliahan sendiri ya, perkuliahan kita akan dilakukan melalui video streaming yang hanya dilakukan 2-4 kali paling sedikit dalam 1 semester ini. Artinya nanti bisa lebih menyesuaikan dengan kondisi, seperti itu. Nah, materi-materi yang disampaikan nanti ini dalam bentuk video pembelajaran dan file materi
yang bisa diakses melalui akun AIS. Jadi kalian tinggal lihat di di minggu pertama, nanti kalian akan mengakses materi dari akun AIS, baik itu nanti akan link ke videonya dan materinya, file materinya seperti itu. Jadi memang kita harus belajar mandiri ya di masa-masa kuliah jarak jauh seperti ini. Oke, untuk tugas nanti akan diberikan setiap minggu dan dikerjakan pada kertas HVS ya, lalu di-scan dan disimpan dalam format PDF ya. Lalu sertakan tanda tangan di tiap halaman dan nama terang setiap pengumpulan. Kemudian diupload melalui AIS ya, khususnya tugas-tugas seperti yang dikerjakan dengan tulis tangan ya, seperti itu. Nanti contohnya seperti ini. Nama lengkap, program studi, dan nanti jangan lupa halamannya seperti itu. Ini tugas-tugasnya nanti yang berkaitan dengan perhitungan mungkin akan dikerjakan pada kertas ya, tulis tangan seperti ini. Kemudian nanti tugas dikumpulkan sesuai jam atau deadline pada AIS ya, nanti di situ ada, dan lewat dari jam akan ada pengurangan nilai. Terus jika tidak ada pengumpulan pada hari deadline, maka dianggap tidak mengerjakan tugas, seperti itu. Oke, itu terkait dengan tugas. Nah, kemudian ini yang tugas besar ya. Nah, pada kuliah ini akan diberikan tugas besar yang nanti akan dikumpulkan di akhir semester dan nanti akan dipresentasikan. Nah, tugas besarnya apa? Yaitu interpretasi data log di suatu sumur atau lapangan produksi. Nah, nanti akan diberikan data. Ini contoh sumur Walakwa USGS. Ini yang ada data yang bisa kita gunakan ya, data free, dan bisa diakses di websitenya USGS untuk kita pakai belajar. Nanti silahkan download ini. Tapi kalau kalian punya data sumur yang lain juga silahkan ya. Dan nanti di sana di tugas besar ini selain melakukan interpretasi log, dan nanti kalian harus melaporkannya ya dalam laporan. Jadi awali dengan pendahuluan, lalu geologi setting, kemudian data lognya gimana, lalu kalian interpretasi berdasarkan data log dan data geologi. Kalau ada data core-nya lebih baik lagi. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana melalui kuliah ini bagaimana menginterpretasikan data log, dan nanti di tugas akhir kalian praktek ya dengan mengolah ini. Nanti untuk software untuk data log nanti bisa pakai IP5 atau HRS atau nanti software-software yang lain. Bebas, saya bebaskan kalian untuk menggunakan software apa saja untuk ini, dan banyak juga. Oke, ini terkait dengan tugas besar ya. Jadi inilah pengantar kuliah untuk bagian pertama dari kuliah ini. Oke, semoga bisa mengikuti perkuliahan dengan baik.